Halo, saya Nova Honia Febrianti. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan ISO dan jenis-jenis ISO beserta contohnya. Video tersebut dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kualitas. Selamat menyaksikan. ISO merupakan badan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional di setiap negaranya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ISO 9001. ISO 9001 ini merupakan suatu standar bertaraf internasional untuk sertifikasi sistem manajemen mutu atau biasa disebut dengan sertifikasi sistem manajemen kualitas. Nah, salah satu produk yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001 ini yaitu Aqua. Meski dalam kemasannya tidak terlampirkan logo sertifikat ISO 9001, Aqua telah memperoleh sertifikat ISO 9001. Nah, mengapa sih Aqua bisa memperoleh sertifikat ISO 9001? Karena air yang baik memiliki kadar TDS kurang dari 300 hingga 600 mg per liter, yaitu memiliki komponen mineral kecil seperti kalsium dan magnesium. Nah, untuk Aqua sendiri, kadar TDS-nya hanya 88 hingga 190 mg per liter, sehingga itu mampu membuat Aqua memperoleh sertifikat ISO 9001 itu. Nah, yang kedua yaitu ISO 14001. ISO 14001 ini merupakan sistem manajemen lingkungan atau pengelolaan limbah. Salah satu produknya masih sama, yaitu Aqua. Aqua ini juga memperoleh sertifikat ISO 14001 di mana dia mengimplementasikan dalam pengendalian kualitas pada tahap kontrol sebagai suatu sistem yang menjamin bahwa prosedur-prosedur terdokumentasi telah diterapkan secara benar. Nah, pengendalian dilakukan terhadap setiap rencana tindakan yang diterapkan agar mencapai hasil target peningkatan sigma yang diharapkan. Kemudian ada ISO 20001. Nah, ISO 20001 ini merupakan suatu standar yang berisi persyaratan mengenai sistem manajemen keamanan pangan. Nah, standar ini terfokuskan pada pengendalian dalam proses dan sistem produksi produk makanan dan minuman tersebut. Nah, salah satu produk yang telah memperoleh sertifikat ISO 20001 ini yaitu Yupi. Yupi tidak hanya berstandar nasional Indonesia saja, tapi dia telah memperoleh sertifikat ISO 20001 ini. Nah, mengapa Yupi bisa memperoleh sertifikat tersebut? Karena dalam proses produksinya peralatan yang digunakan memenuhi standar ISO 20001. Nah, di mana perusahaan telah menerapkan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point atau HICCP. Kemudian seluruhnya mengikuti standar International Good Manufacturing Practice atau GMP sebagai penunjang penerapan sistem HICCP tersebut. Yang keempat ada sertifikat ISO 13485 yang merupakan standar internasional yang diterbitkan pada tahun 2016 yang merupakan sistem manajemen mutu khusus untuk industri perangkat medis. Nah, penerapan ISO 13485 ini dapat membantu mengurangi resiko yang tak terduga dan dapat meningkatkan manajemen perusahaan. Salah satu produk yang telah memperoleh sertifikat ISO 13485 yaitu masker Sensi. Nah, masker Sensi ini tidak hanya memperoleh sertifikat ISO 13485, tapi dia juga memperoleh sertifikat ISO 9001. Di sini tertuliskan logo dari sertifikat ISO 9001. Nah, mengapa masker Sensi ini mampu mengurangi resiko yang tak terduga seperti terinfeksi dari virus-virus? Karena desain 3D ergonomisnya memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat di atas hidung sampai ke dagu, sehingga mampu mengurangi debu-debu yang akan masuk ke area hidung dan mulut. Yang terakhir ada sertifikat ISO 639, yaitu salah satu standar internasional mengenai pengkodaan bahasa di alam. Nah, salah satu bahasa yang telah memperoleh sertifikat ISO 639 ini yaitu bahasa Jawa. Meskipun bahasa Jawa merupakan bahasa daerah yang ada di Indonesia, tapi bahasa tersebut telah memperoleh sertifikat ISO 639. Sekian penjelasan dari saya mengenai ISO
91, ISO 14001, ISO 22001, ISO 13485, dan ISO 639. Semoga bermanfaat. Bye-bye, terima kasih.